Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari tampak malu-malu menembus tirai tipis di jendela kamar kami. Aku, Fanny, membuka mata perlahan, menatap wajah suamiku Dani yang masih terlelap di sampingku. Udara pagi terasa hangat, tenang, dan penuh rasa syukur. Dulu aku selalu berpikir, hidup bersamanya akan menjadi kehidupan yang indah, sederhana tapi bahagia. Tak pernah sedikit pun terlintas di benakku bahwa hari-hari yang menanti akan begitu kelam. Aku menikah dengan Dani 2 tahun lalu. Ia pria sederhana tapi pekerja keras. Kami bertemu di tempat kerja lama, saat aku masih menjadi kasir di toko alat tulis dan dia seorang teknisi printer yang sering datang memperbaiki mesin. Hubungan kami tumbuh perlahan, penuh rasa hormat dan kesabaran. Dani bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenangkan. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya, ketenangan dan tanggung jawabnya. Namun, setelah menikah, kehidupan kami tak seindah yang kubayangkan. Karena kondisi ekonomi, kami memutuskan tinggal di rumah ibunya di pinggiran kota. Awalnya aku berpikir tak masalah. Aku bisa menyesuaikan diri, toh ibu mertua hanyalah seorang wanita tua yang mungkin hanya ingin ditemani. Tapi ternyata, hidup di bawah satu atap dengan mertua tak semudah itu. Fanny, tolong cepat bangun, jangan kebanyakan tidur. Suara nyaring itu membuyarkan lamunanku. Aku bergegas turun dari tempat tidur dan segera ke dapur. Ibu mertua, Bu Ratna, sudah berdiri di sana dengan daster bunga-bunga dan wajah masam. Di tangannya ada spatula, dan di meja ada adonan gorengan yang belum sempat ku selesaikan semalam. Maaf, Bu. Saya langsung bantu sekarang. Ucapku pelan. Kalau bangun siang terus, nanti suami kamu bosan. Perempuan harus rajin, jangan cuma cantik doang. Katanya tajam sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menunduk. Aku tahu, di matanya aku bukan menantu yang ia harapkan. Ia ingin Dani menikah dengan perempuan lain, anak teman arisannya yang katanya lebih berkelas. Tapi Dani memilihku, gadis sederhana dari keluarga biasa. Dan itu rupanya membuat luka di hatinya tak pernah sembuh. Sambil menahan perasaan, aku menyalakan kompor dan mulai menggoreng. Bau minyak panas memenuhi dapur kecil itu. Bu Ratna duduk di kursi rotan dekat jendela sambil menyeruput teh manis. Dari arah ruang tamu terdengar suara langkah kaki. Dani keluar dari kamar. Pagi, Bu. Pagi, sayang. Sapa Dani sambil tersenyum. Aku membalas dengan senyum kecil. Pagi, Mas. Bu Ratna langsung menimpali. Pagi-pagi laki-laki butuh sarapan, bukan senyum. Kamu itu kalau mau jadi istri baik, jangan lupa tanggung jawabmu. Aku hanya mengangguk. Dani tampak kikuk tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi makan, membuka ponsel, seolah tak ingin ikut campur. Dalam hatiku, aku berharap ia menegur ibunya, atau sekadar menenangkanku. Tapi yang kudapat hanya keheningan. Siang harinya, suasana rumah sedikit lebih tenang. Bu Ratna pergi ke pasar, dan aku punya waktu sebentar untuk beristirahat. Tapi belum lama aku duduk, suara klakson mobil terdengar di luar. Tak lama, pintu depan terbuka, dan seorang wanita muda masuk dengan langkah percaya diri. Halo, Kak Fanny. Wah, masih di rumah juga ternyata? Katanya dengan senyum sinis. Itulah Henny, adik iparku. Usianya 4 tahun lebih muda dariku. Tapi caranya bicara seperti ingin menegaskan bahwa dia jauh di atas segalanya. Aku berdiri dan tersenyum sopan. Iya, Henny. Baru beres masak. Kamu baru pulang. Iya dong, capek banget di kota. Tapi ya, beda banget ya suasana rumah ini sama apartemen aku di Bandung. Katanya sambil menaruh tas mahalnya di sofa. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan diri. Henny melirik arah dapur dan berkata dengan nada menggoda. Dani kasihan banget sih, tiap hari makan gorengan buatan kamu? Pantesan berat badannya naik, minyak semua tuh. Aku menarik napas panjang. Kalau mau, nanti aku masak yang kamu suka. Enggak usah repot. Aku biasa makan makanan sehat, bukan makanan minyak kayak gitu. Jawabnya sambil tertawa kecil. Aku menatapnya sebentar. Ada sesuatu dalam tawanya.
Sesuatu yang ingin menjatuhkan, tapi dibungkus dengan senyum. Begitulah Henny, selalu berusaha tampak manis di depan Dani dan ibunya, tapi menusukku di saat tak ada yang melihat. Malamnya, kami makan bersama di meja makan panjang yang sudah mulai kusam. Dani duduk di ujung meja, Bu Ratna di sebelahnya, sementara aku dan Henny di sisi kanan. Aku menyajikan sayur bening, ayam goreng, dan sambal terasi. Sayurnya asin, Fanny, komentar Bu Ratna tiba-tiba. Aku terdiam. Henny menimpali dengan tawa kecil, mungkin Kak Fanny salah ambil garam kali, bukan gula. Mereka tertawa kecil. Dani hanya diam. Aku menunduk, menelan ludah, dan tersenyum kaku. Maaf, Bu. Besok saya perbaiki. Jangan cuma besok, belajar terus. Jadi istri itu butuh pengalaman, bukan cuma sabar. Aku menatap piringku. Rasanya setiap suapan malam itu seperti batu di tenggorokanku. Malam semakin larut. Setelah semuanya tidur, aku keluar ke dapur sendirian. Kutarik kursi kecil di dekat jendela dan duduk diam. Dari jendela itu, aku bisa melihat halaman belakang rumah yang tenang dan gelap. Lampu taman redup. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Air mata jatuh tanpa kusadari. Aku tak tahu harus bertahan sampai kapan. Tapi setiap kali aku teringat wajah Dani di hari pernikahan kami, senyumnya yang tulus, aku memutuskan untuk tetap tinggal. Mungkin mereka akan berubah, bisikku pada diri sendiri. Aku tak tahu bahwa doa itu, suatu hari, justru akan menjadi doa yang menuntunku menyaksikan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Pagi itu udara terasa lembab setelah semalam hujan turun deras. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, berharap bisa membuat sarapan sebelum ibu mertua keluar dari kamarnya. Tapi langkahku ke dapur terhenti ketika kulihat Bu Ratna sudah duduk di meja makan, menatapku dengan pandangan dingin seperti es. Telat bangun lagi kamu, Fanny? Suaranya pelan, tapi tajam seperti pisau yang mengiris perlahan. Aku menunduk sopan. Enggak, Bu. Saya cuma mau masak nasi goreng dulu buat sarapan. Ia mendengus, meneguk teh manisnya pelan. Nasi goreng lagi? Setiap hari nasi goreng. Perempuan kalau nggak punya kreativitas ya begini, masakannya itu-itu aja. Aku menelan ludah. Maaf, Bu. Besok saya masak yang lain. Ia tidak menjawab. Hanya memandangku lama. Sebelum akhirnya berdiri dan berjalan ke ruang tamu dengan langkah lambat tapi penuh wibawa. Aku menarik napas panjang. Entah sejak kapan setiap ucapannya terasa seperti tusukan. Tak ada satupun hariku di rumah ini yang tidak diiringi teguran, sindiran, atau cibiran. Saat siang menjelang, aku baru selesai mencuci baju di belakang rumah ketika Henny datang menghampiri. Ia baru pulang dari salon, rambutnya disasak tinggi, wangi parfum mahal menguar dari tubuhnya. Wah, Kak Fanny rajin banget, ya? Nyuci sendiri segala, katanya sambil tersenyum sinis. Aku mencoba membalas senyum. Iya, lumayan buat olahraga. Henny duduk di kursi bambu dekat jemuran, memainkan kukunya yang baru dicat merah menyala. Kak, kamu nggak capek ya disuruh-suruh terus sama Mama? Aku menatapnya heran. Disuruh-suruh? Iyalah. Mama itu kan kalau udah nggak suka sama orang, ya gitu. Aku aja kadang kasihan lihat kamu. Ujarnya sambil menatapku penuh pura-pura simpati. Aku hanya diam. Kata-katanya seperti racun manis. Ia tahu ibunya memang tidak suka padaku, tapi bukan untuk membelaku, melainkan untuk melihat reaksiku. Sudahlah, Hen. Aku anggap ini ujian. Namanya juga menantu, pasti ada masa penyesuaian. Ucapku tenang. Henny tertawa kecil. Kak Fanny ini lucu, deh. Masih aja sabar. Nanti kalau Mama makin benci gimana? Bisa-bisa kamu disuruh pulang ke rumah orang tua. Aku berhenti melipat pakaian. Kata-kata itu menusuk, tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Aku tahu, kalau aku terpancing, ia akan tersenyum puas. Sore harinya, Dani pulang kerja. Aku menyambutnya di depan pintu sambil membawa segelas air putih. Capek ya, Mas? Lumayan, jawabnya sambil duduk di sofa. Ia tampak lelah. Keningnya basah, bajunya kusut. Aku ingin memijat pundaknya. Tapi sebelum sempat melakukannya, Bu Ratna keluar dari kamar dengan suara lantang. Dani, kamu tuh jangan manja.
Biar istrimu kerja seharian, kamu juga harus bantu mama periksa tagihan listrik ini. Dari kemarin belum dibayar. Dani langsung berdiri. Iya, Bu. Nanti saya cek. Aku hendak mengambil tagihan itu dari meja untuk membantu, tapi Bu Ratna menepis tanganku. Nggak usah kamu ikut-ikut. Takutnya salah kayak kemarin. Mama nggak mau repot lagi. Dani menatapku sekilas, tapi lagi-lagi tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum tipis. Baik, Bu. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang selalu salah di mata mereka? Ataukah mereka memang tidak pernah berniat menerimaku? Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Rasanya setiap hari aku berjalan di atas pecahan kaca. Harus hati-hati, salah langkah sedikit bisa membuatku terluka. Aku berjalan ke dapur untuk minum. Dari ruang tamu samar-samar terdengar suara dua orang berbicara. Aku berhenti di balik dinding, mendengarkan. Suara itu jelas suara Bu Ratna dan Heni. Aku nggak habis pikir kenapa Kak Fani bisa bertahan di rumah ini. Aku aja kalau diperlakukan kayak dia udah kabur. Ujar Heni setengah berbisik. Bu Ratna tertawa kecil. Dia memang nggak punya harga diri. Hen, pasti takut kehilangan Dani. Kenapa Mama benci banget sih sama dia? Karena dia perempuan miskin. Nggak selevel sama keluarga kita. Coba kalau Dani nurut sama Mama waktu itu, dia pasti udah nikah sama anak Bu Sinta. Cantik, kaya, pintar, nggak kayak si Fani itu. Tubuhku menegang. Air mata hangat mengalir tanpa bisa kutahan. Suara Heni kembali terdengar, lebih pelan tapi jelas menusuk. Terus Mama mau sampai kapan nyiksa dia begitu? Selama dia belum keluar dari rumah ini, Mama nggak mau punya menantu yang bikin malu. Aku menutup mulutku, menahan isak. Langkahku perlahan mundur, menjauh dari pintu dapur. Dunia serasa berputar. Selama ini aku berusaha keras menyesuaikan diri, berbuat baik, menghormati, tapi yang kudapat hanya kebencian murni. Keesokan paginya aku tetap memasak seperti biasa. Aku tidak ingin Dani tahu apa yang kudengar semalam. Aku tahu, kalau aku bicara, pasti malah aku yang disalahkan. Bu Ratna datang ke dapur dengan wajah seperti biasa, datar dan penuh penghakiman. Masak apa? Sayur asem, Bu. Ah, masakan orang kampung. Pantes aja kamu nggak pernah bisa nyenengin suami. Aku berhenti mengaduk sayur di panci. Tanganku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutku, aku menggigit bibir. Aku tidak boleh terpancing. Siang itu, saat Dani makan di meja, aku melihat Bu Ratna duduk di seberangnya sambil memperhatikanku. Ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak tenang. Bukan sekadar benci, tapi seperti ada niat lain yang belum bisa kutebak. Fani, katanya pelan, Mama cuma ingin kamu tahu. Kalau kamu benar-benar mau bahagiakan Dani, kamu harus belajar lebih keras lagi. Jangan bikin dia malu punya istri kayak kamu. Aku menatapnya. Saya sudah berusaha, Bu. Usaha kamu belum cukup. Kalau Mama masih hidup, kamu belum akan tenang di rumah ini. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti ancaman yang dibungkus nasihat. Dani hanya makan tanpa bicara, seolah tak mendengar apa-apa. Dan di malam itu, ketika aku kembali duduk di dapur menatap jendela yang sama, aku baru menyadari sesuatu. Kebencian ibu mertua padaku bukan lagi sekadar ketidaksukaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap, yang perlahan-lahan mulai merayap di balik wajahnya yang selalu tersenyum manis. Aku tidak tahu bahwa bayangan kebencian itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan udara yang berat. Setiap pagi terasa seperti ujian kesabaran baru. Aku bangun lebih awal, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan semua rapi sebelum Bu Ratna keluar kamar. Tapi tetap saja, selalu ada yang salah. Entah masakanku terlalu asin, bajuku dianggap terlalu sederhana, atau caraku berbicara yang katanya tidak sopan. Awalnya aku berpikir mungkin beliau hanya ingin aku lebih disiplin. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari, bukan kesalahanku yang ia cari, tapi alasan untuk membenciku. Suatu pagi,
Dani hendak berangkat kerja. Aku sudah menyiapkan bekal makan siangnya di meja. Nasi hangat, ayam goreng, dan sambal kesukaannya. Mas, ini bekalnya jangan lupa ya. Ucapku sambil tersenyum kecil. Dani mengangguk. Tapi sebelum tangannya menyentuh kotak makan itu, suara Bu Ratna terdengar dari arah dapur. Dani, jangan bawa makanan itu dulu. Mama mau ngomong. Aku menoleh. Bu Ratna berjalan mendekat. Wajahnya serius. Kamu tahu nggak? Tadi malam Mama dengar si Fanny telepon sama seseorang. Suaranya mesra banget. Mama aja malu dengarnya. Dani langsung menatapku. Apa maksudnya, Bu? Aku terpaku. Bu, saya. Jangan pura-pura nggak tahu. Potongnya cepat. Mama dengar sendiri. Dia manggil, sayang, di telepon. Kalau bukan pacarnya, siapa? Jantungku berdegup cepat. Aku benar-benar tak mengerti dari mana tuduhan itu berasal. Itu bukan benar, Mas. Saya semalam telepon teman lama, namanya Sari. Dia sahabat saya waktu SMA, bukan laki-laki. Ah, alasan, seru Bu Ratna. Mama tahu kok suara laki-laki itu seperti apa. Kamu pikir Mama tuli? Dani menatapku lama. Matanya yang biasanya lembut kini tampak ragu. Mas, kamu percaya aku, kan? Suaraku nyaris bergetar. Dani tak menjawab, hanya menunduk sambil meraih tasnya. Aku nggak mau ribut pagi-pagi. Aku kerja dulu. Dan begitu saja, ia pergi. Meninggalkanku berdiri di ruang tamu dengan dada sesak. Sementara Bu Ratna tersenyum samar, senyum kemenangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, sikap Dani mulai berubah. Ia lebih banyak diam, jarang menatap mataku, bahkan ketika berbicara nada suaranya terdengar dingin. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Suatu malam, saat aku sedang menunggu di ruang makan, Bu Ratna datang dan duduk di seberangku sambil membawa amplop putih. Kamu tahu ini apa? Tanyanya sambil menatap tajam. Aku menggeleng. Ini uang Dani yang hilang dari dompetnya 2 hari lalu. Katanya kamu yang terakhir pegang. Aku langsung menatapnya kaget. Saya? Saya nggak pernah pegang dompet Mas Dani, Bu. Tapi Mama lihat kamu masuk kamar Dani kemarin sore. Saya cuma naruh pakaian yang udah saya lipat, Bu. Ah, jangan ngeles. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku menggigit bibir menahan tangis. Bu, saya nggak pernah ambil uang siapapun. Terserah kamu mau ngaku atau tidak. Tapi Mama tahu sifat perempuan miskin kayak kamu, pura-pura suci, tapi tangan panjang. Aku menatapnya, bibirku bergetar. Aku ingin berteriak, membela diri, tapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokan. Untuk apa menjelaskan kalau orang yang mendengarkan sudah menutup telinga? Keesokan harinya, saat Dani pulang kerja, ia tak langsung ke kamar seperti biasa. Ia menatapku dingin di ruang tamu sambil berkata datar. Fanny, uang yang hilang itu kamu ambil. Aku terdiam sejenak. Mas, aku nggak tahu apa-apa soal uang itu. Tapi Mama lihat kamu di kamar waktu itu. Mas, aku cuma naruh baju. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku nggak tahu harus bilang apa. Mas, aku bahkan nggak tahu kalau uang Mas hilang. Dani menarik napas berat. Aku capek. Van, aku cuma pengen rumah ini tenang. Jangan bikin Mama tambah stres. Kalimat itu seperti cambuk di dadaku. Bukan hanya karena ia tidak percaya padaku, tapi karena baginya ketenangan ibunya lebih penting daripada kebenaranku. Malamnya aku duduk di dapur sendirian, menatap jendela yang mulai berembun. Angin malam menerpa wajahku lembut tapi dingin. Aku merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Aku teringat wajah Bu Ratna yang begitu tenang saat menuduhku. Semua kata-katanya tersusun rapi, seperti cerita yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Setiap kebohongan terasa begitu nyata, seolah-olah memang terjadi. Dan yang paling menakutkan, Dani mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Henny datang lagi. Kali ini ia membawa sekotak kue dan senyum palsu yang sudah hafal kuartinya. Kak Fanny, maaf ya. Aku dengar dari Mama, katanya kakak sekarang sering marah-marah di rumah. Bener, ya? Aku menatapnya dengan lelah. Kamu dengar dari siapa? Ya dari Mama lah. Tapi nggak apa, aku ngerti kok.
Mungkin kakak stres. Aku aja kalau tinggal sama mama pasti capek juga. Katanya sambil tersenyum. Lalu ia menambahkan pelan, cuma, kakak harus hati-hati loh. Dani itu nggak suka perempuan yang emosian. Bisa-bisa dia nyari yang lain. Aku mematung. Aku tahu, itu bukan sekadar peringatan, tapi racun. Racun halus yang membuat luka lama makin dalam. Hen, kamu nggak perlu khawatir soal aku. Aku tahu batasanku. Ucapku datar. Oh iya. Ia tertawa kecil. Baguslah kalau masih tahu. Karena kalau enggak, bisa-bisa nanti kakak pulang ke rumah orang tua sendiri. Sejak hari itu, Bu Ratna dan Heni seperti bekerja sama dalam diam. Setiap kali aku melakukan sesuatu, pasti ada saja yang dijadikan bahan gosip kecil untuk Dani. Kadang aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah dapur tempatku berdiri. Aku tahu, mereka sedang menanamkan kebohongan lain lagi. Dan anehnya, semakin keras aku berusaha memperbaiki keadaan, semakin buruk semuanya jadi. Aku mulai kehilangan suaraku di rumah ini. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percakapan hangat dengan Dani. Yang tersisa hanya tatapan ragu dan dingin. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari kamar Bu Ratna. Aku tidak sengaja melewati pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di dalam, kulihat ia sedang berbicara di telepon sambil tertawa pelan. Iya, saya udah bilang ke Dani. Dia udah mulai percaya. Tinggal sedikit lagi, perempuan itu pasti keluar sendiri. Gampang, tinggal bikin dia malu di depan keluarga besar nanti. Aku terpaku. Hatiku bergetar hebat. Jadi ini bukan sekadar kebencian spontan. Ini rencana. Rencana yang disusun dengan begitu rapi, begitu dingin. Aku menutup mulut, melangkah mundur perlahan agar tidak ketahuan. Tangisku pecah begitu aku sampai di kamar. Aku menatap wajah Dani yang tertidur pulas di sebelahku, tanpa tahu bahwa keluarganya sendiri sedang menghancurkan hidupku sedikit demi sedikit. Dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi diam. Aku akan mencari cara, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Namun aku tidak tahu, bahwa untuk bertahan, aku harus melalui sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kebohongan. Sesuatu yang kelak kulihat dengan mata kepala sendiri. Dari balik jendela dapur tempat aku sering menangis sendirian. Hari demi hari berlalu. Dan entah sejak kapan Fanny mulai terbiasa dengan suasana rumah yang dingin dan penuh sindiran. Ia sudah tidak lagi berharap disapa hangat oleh ibu mertuanya, Heni. Bahkan, Dani pun kini lebih banyak diam. Bukan karena tak peduli, tetapi karena seolah memilih untuk tidak memihak siapapun. Setiap pagi, Fanny bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati, berharap ada perubahan kecil, meski hanya dari sekadar ucapan, terima kasih, dari ibu mertua. Namun yang datang justru tatapan sinis dan komentar pedas. Masakannya terlalu asin. Kau memang tak punya lidah ya, Fanny? Ucap Heni sambil meletakkan sendoknya ke meja dengan bunyi keras. Fanny hanya tersenyum kecil. Maaf, Bu. Lain kali saya perbaiki. Padahal, ia sudah mencicipinya berkali-kali sebelumnya. Rasanya pas. Tapi apapun yang ia lakukan, di mata Heni, selalu salah. Dani duduk di samping ibunya, menatap antara mereka berdua. Ia ingin menenangkan suasana, tapi kemudian hanya menghela napas. Sudahlah, Bu. Mungkin lidah ibu yang sensitif, katanya pelan. Namun ucapan itu justru membuat Heni semakin gusar. Oh, jadi sekarang kamu membela istrimu, ya? Baru menikah setahun saja sudah lupa siapa yang melahirkanmu. Fanny menunduk. Ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu cepat, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Ia menelan air matanya dalam-dalam. Hari itu, setelah semuanya berangkat, Fanny duduk sendirian di dapur. Ia menatap meja makan kosong dan gelas-gelas yang belum sempat dibereskan. Tangannya gemetar ketika mengelap meja itu. Air matanya jatuh, membasahi permukaan kayu yang dingin. Apa aku benar seburuk itu di mata mereka? Bisiknya pelan. Namun di tengah keputusasaan, ada sesuatu yang menahan Fanny untuk tidak menyerah. Cinta pada Dani. Ia percaya, selama suaminya masih bersamanya, ia akan kuat. Setiap malam, saat Dani tertidur, Fanny selalu menatap wajahnya.
Ia masih mencintainya sepenuh hati. Ia berharap suatu hari Dani bisa melihat luka-luka yang selama ini ia sembunyikan. Namun sayangnya, perlahan-lahan jarak di antara mereka semakin terasa. Dani mulai sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan. Ia lebih banyak diam, dan ketika bicara, suaranya terdengar lelah. "Jangan terlalu diambil hati," kata ibu, ucapnya suatu malam, tanpa menatap Fanny. Dia memang begitu orangnya. Fanny hanya menatap lantai. "Kalau dia begitu terus, aku takut aku nggak kuat, Mas," bisiknya pelan. Dani tidak menjawab. Ia hanya menarik selimut dan berpaling ke arah lain. Keesokan harinya, Henny kembali melancarkan sindiran. Kali ini di depan tetangga. "Kasihan anakku. Ya, dulu sebelum menikah badannya segar, sekarang kurusan. Makanannya nggak enak kali, Bu," katanya sambil tertawa kecil kepada Bu Rani, tetangga sebelah. Fanny yang kebetulan sedang menjemur pakaian di halaman hanya bisa menunduk. Ia tidak ingin mempermalukan suaminya dengan membalas kata-kata itu. Tapi hatinya perih. Hari itu juga, saat Fanny kembali ke kamar, ia menatap cermin dan memegang pipinya yang mulai tirus. "Mungkin aku memang sudah tidak secerah dulu," katanya sambil tersenyum getir. Namun di balik lembutan dan kesabarannya, perlahan mulai tumbuh sesuatu dalam diri Fanny, sebuah tekad yang belum ia sadari sepenuhnya. Ia tahu, kesabaran ada batasnya. Tapi ia juga tahu, belum saatnya ia meledak. Untuk saat ini, ia memilih diam. Ia menanggung semuanya sendiri, sambil berharap langit akan berubah cerah suatu hari nanti. Namun, tanpa ia sadari, badai sebenarnya sudah mulai terbentuk, bukan di luar rumah, tapi di dalam hatinya sendiri. Dan setiap tetes air mata yang jatuh malam itu, menjadi saksi lahirnya kekuatan baru yang perlahan tumbuh dari luka-luka yang ia pendam. Hari itu, matahari terasa begitu terik. Dari jendela dapur, Fanny melihat suaminya, Dani, membantu ibunya menjemur pakaian di halaman. Sementara itu, ia sendiri sedang mencuci piring yang menumpuk sejak sarapan. Tidak ada yang memintanya, tapi entah mengapa, ia merasa semua pekerjaan rumah itu kini menjadi tanggung jawabnya semata. Dani tidak lagi banyak bicara padanya. Sejak beberapa minggu terakhir, percakapan mereka hanya seputar hal-hal kecil. "Sudah makan?" Atau, "Besok aku pulang agak malam." Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sentuhan hangat seperti dulu. Namun, yang paling membuat hati Fanny perih bukanlah perubahan Dani, melainkan tatapan Henny yang kini semakin menusuk. Tatapan yang mengatakan, "Kau bukan bagian dari keluarga ini." Siang itu, saat Fanny sedang menyetrika, Henny masuk ke kamar dengan wajah datar. "Fanny, mulai sekarang kamu jangan pakai bedak dan lipstik lagi di rumah. Aku nggak suka lihat kamu berdandan. Kamu istri, bukan penggoda. Mengerti?" Nada suaranya dingin, tajam, tapi penuh kendali. Fanny menatapnya dengan kaget, lalu tersenyum kaku. "Maaf, Bu. Saya cuma pakai sedikit. Biar kelihatan segar aja." Henny mengerling, lalu mendekat. "Segar? Segar untuk siapa? Untuk anakku?" katanya pelan namun menyakitkan. Fanny tercekat. Tak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu, Fanny tak lagi berani berdandan. Setiap kali ia bercermin, wajahnya tampak semakin pucat dan lesu. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang perlahan terkikis dari dirinya. Rasa percaya diri. Malam-malamnya kini penuh tangis diam. Di kamar mandi, ia duduk di lantai dingin sambil menutup mulut agar isakannya tak terdengar. Ia tidak ingin Dani tahu. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun di dalam dirinya, luka-luka itu semakin dalam. Luka yang tak terlihat oleh siapapun, tapi terasa menyiksa setiap detik. Suatu malam, saat Dani pulang, Fanny mencoba bicara. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Jawab Dani tanpa menatap, sibuk membuka ponselnya. "Mas, apa aku melakukan sesuatu yang salah sama ibu?" Dani mendesah pelan. "Fanny, kamu terlalu sensitif. Ibu cuma tegas. Jangan dimasukin hati." "Tapi Mas, ibu sering." "Sudahlah," potong Dani cepat. "Aku capek. Besok aja bicaranya." Ia lalu berbaring dan memejamkan mata. Fanny diam, menatap punggung suaminya yang kini terasa asing. Malam itu, Fanny tidak bisa tidur.
Ia menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, apa cinta saja cukup untuk bertahan dalam rumah tangga seperti ini? Keesokan harinya, ia mulai merasakan sakit di dadanya. Bukan sakit fisik, tapi sakit batin yang perlahan membuat tubuhnya lemah. Ia masih melakukan semua tugas rumah seperti biasa, tapi langkahnya kini berat. Kadang, sendok di tangannya bergetar tanpa ia sadari. Bu Heni memperhatikan itu dari kejauhan, lalu berbisik pada menantunya, Heni, adik ipar Fani yang baru pulang dari kampus. Lihat tuh, pura-pura lemah. Supaya anak mama kasihan sama dia. Heni tersenyum sinis. Biar aja, MA. Nanti juga Kak Dani bosan sendiri. Sore harinya, Fani mendengar percakapan itu dari balik pintu. Dadanya sesak, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Kalau mereka ingin aku menyerah, mereka salah, gumamnya pelan. Sejak saat itu, Fani mulai berubah. Ia tetap lembut, tetap diam, tapi di balik tatapan matanya mulai tumbuh keteguhan yang baru. Ia mulai mencatat setiap kata, setiap perlakuan, dan setiap kebohongan kecil yang mereka lakukan padanya. Luka-luka itu, yang dulu membuatnya hancur, kini justru menjadi alasan untuk bangkit. Ia tahu, semua yang ia alami tidak akan sia-sia. Akan ada waktunya, di mana semua kebenaran akan terungkap. Dan malam itu, dari jendela kamar, Fani menatap ke arah ruang tamu. Ia melihat ibu mertuanya tersenyum sambil berbincang dengan Dani dan Heni. Tapi di balik senyum lembutnya sendiri, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang lebih dingin dari air mata. Bukan lagi kesabaran, melainkan perhitungan. Suasana rumah sore itu tampak begitu tenang. Dari luar, tak ada yang aneh. Meja makan tertata rapi, aroma sayur asem dan ayam goreng memenuhi ruangan. Tapi di balik keheningan itu, Fani tahu, sesuatu sedang disusun dengan sangat hati-hati. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, senyumnya lembut, tapi matanya dingin seperti permukaan air yang menutupi arus deras di bawahnya. Heni, adik iparnya, duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Sesekali ia tertawa kecil, entah pada siapa. Sementara Bu Heni sedang di dapur, berdiri di belakang Fani, memperhatikan setiap gerakannya. Jangan terlalu banyak garam. Kamu suka bikin anakku darah tinggi. Ucapnya dingin. Fani hanya menunduk. Baik, Bu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat Bu Heni keluar sebentar ke ruang tamu, Fani menatap gelas-gelas di atas meja. Ada 4, 1 untuknya, 1 untuk Dani, 1 untuk Heni, dan 1 untuk Bu Heni. Ia mengatur posisi gelas-gelas itu hati-hati, seolah sedang menyiapkan permainan yang ia tahu suatu saat akan berbalik arah. Tapi malam itu, belum saatnya. Ia hanya menatap dalam diam, mengamati bagaimana peran setiap orang mulai terbuka dengan sendirinya. Saat makan malam dimulai, Dani duduk di ujung meja seperti biasa. Heni duduk di sebelah kanan, sementara Fani di kiri, berseberangan dengan ibu mertuanya. Fani, kamu nggak capek kerja seharian di dapur terus? Tanya Heni tiba-tiba. Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi mata dan senyumnya menyiratkan sindiran. Fani tersenyum. Enggak, Hen. Aku sudah terbiasa. Oh iya, aku lupa. Soalnya waktu aku lihat media sosial temanku, katanya istri yang dicintai suaminya itu biasanya diajak makan di luar, bukan disuruh masak setiap hari. Tangan Dani berhenti mengaduk nasi. Suasana seketika kaku. Bu Heni menimpali dengan senyum sinis. Anak muda zaman sekarang memang pintar bicara. Tapi sayang, nggak semua istri pantas diajak keluar. Ada yang lebih cocok di dapur. Seketika meja makan menjadi ladang sindiran. Fani tetap tenang. Ia menunduk, menatap nasi di piringnya, dan tersenyum samar. Ada benarnya juga, Bu. Soalnya kalau terlalu sering makan di luar, nanti lupa rasa masakan rumah sendiri. Ucapannya lembut, tapi penuh arti. Dani menatap istrinya sejenak, seperti merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara bicara Fani malam itu. Setelah makan, Heni pura-pura membantu membereskan meja. Tapi diam-diam, ia mengganti lauk yang tersisa dengan yang baru dari dapur, lalu mengirim pesan lewat ponselnya. Fani sempat melihat sekilas bayangan di layar ponsel Heni, nama seseorang yang ia kenal, Reno. Reno adalah teman lama Dani,
pria yang dulu sempat dekat dengannya sebelum menikah. Fanny tidak menegur. Ia hanya memperhatikan dalam diam, menyusun potongan-potongan kecil dari permainan halus yang mulai tampak. Ia tahu Henny dan ibu mertuanya sedang merencanakan sesuatu, mungkin untuk menjatuhkannya di mata Dani. Beberapa hari kemudian, Henny membawa kabar palsu ke Dani. Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi tadi aku lihat Kak Fanny ngobrol di depan rumah sama cowok yang datang pakai motor hitam. Aku kira itu tukang, tapi mereka kelihatan akrab banget. Dani menatap Henny, raut wajahnya berubah. Kamu yakin? Henny berpura-pura ragu. Aku nggak tahu pasti, Mas. Tapi, kayaknya aku kenal. Bukan orang sini. Malam itu, Dani pulang tanpa bicara banyak. Fanny menyambutnya seperti biasa. Tapi dingin yang aneh terasa di udara. Mas capek? Tanya Fanny lembut. Enggak, jawab Dani pendek. Mas, aku masakin sayur asem kesukaan Mas. Mau disiapin sekarang? Enggak usah. Fanny menatap suaminya yang kini sibuk dengan ponselnya. Dalam hati, ia tahu, permainan halus itu sudah mulai bekerja. Bukan hanya permainan dari mereka, tapi juga dari dirinya. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Fanny duduk sendirian di dapur. Dari jendela, ia bisa melihat bayangan bulan yang setengah tertutup awan. Tangannya menyentuh meja makan, tempat di mana semua kepura-puraan dimulai. Ia berbisik pelan, hampir tanpa suara. Kalian ingin bermain halus? Baiklah, aku akan ikut bermain. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kalian sendiri yang terjebak di dalamnya. Lalu Fanny menatap gelas-gelas di rak piring dengan pandangan tajam. Seolah di balik benda-benda sederhana itu, ia sudah mulai membayangkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum dingin yang bukan lagi milik wanita yang sabar, melainkan milik seseorang yang mulai siap membalas luka dengan rencana. Pagi itu, udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya. Namun Fanny sudah terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi suaminya yang masih terlelap. Wajah Dani tenang, tapi ada sesuatu di sana. Jarak yang dulu tak pernah ada, kini begitu jelas terasa. Sudah beberapa hari ini Dani bersikap aneh. Ia pulang terlambat, bicara secukupnya, dan matanya tak lagi menatap Fanny seperti dulu. Ada tatapan ragu, seperti seseorang yang sudah diracuni oleh keraguan yang halus tapi berbahaya. Fanny tahu, itu bukan sekadar kelelahan. Itu adalah hasil dari bisikan-bisikan lembut ibu mertuanya dan Henny yang semakin sering ia dengar dari balik pintu. Mas, aku cuma kasihan lihat Kak Fanny. Suara Henny lirih tapi cukup jelas saat ia berbicara pada Dani malam sebelumnya. Dia sering keluar rumah siang-siang. Aku nggak tahu kemana. Tapi tadi aku lihat dia ketemu lagi sama cowok yang pernah aku ceritain waktu itu. Dani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap adiknya, raut wajahnya tegang. Kamu yakin itu Fanny? Henny menunduk pura-pura ragu. Aku takut salah, Mas. Tapi kalau Mas mau bukti, nanti aku fotokan diam-diam. Dari balik dinding dapur, Fanny mendengar semuanya. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia tahu permainan itu sudah mencapai puncaknya. Mereka sedang berusaha menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa padanya, kepercayaan Dani. Siang itu, saat Dani pulang lebih awal, ia tidak seperti biasanya. Ia langsung duduk di ruang tamu, wajahnya dingin. Fanny, panggilnya datar. Iya, Mas. Aku mau tanya sesuatu. Boleh, Mas. Tanya aja. Kamu tadi kemana? Fanny terdiam. Ke pasar, Mas. Belanja buat makan malam. Dani menatapnya tajam. Kamu yakin cuma ke pasar? Ya, Mas. Emangnya kenapa? Dani menghela napas panjang, lalu menunjukkan layar ponselnya. Ada foto, buram, diambil dari kejauhan. Tampak sosok wanita yang mirip Fanny berbicara dengan seorang pria di dekat warung. Ini kamu? Tanyanya dingin. Fanny menatap foto itu lama. Ia tahu itu memang dirinya. Tapi pria di foto itu adalah tukang sayur langganannya yang setiap pagi datang membawa bahan masakan. Iya, itu aku. Tapi dia cuma tukang sayur. Mas, aku cuma beli cabai dan tempe.
jawabnya pelan, mencoba menahan air mata. Namun Dani tidak langsung percaya. Kenapa kamu nggak cerita? Cerita apa, Mas? Aku cuma beli bahan makanan. Fanny, Dani menatapnya dalam. Aku cuma nggak mau dibohongi. Kalau kamu jujur, aku bisa terima. Ucapan itu membuat dada Fanny terasa sesak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan segalanya. Tapi suara itu tak keluar. Ia hanya berdiri mematung, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas nggak percaya sama aku lagi, ya? Dani diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Di balik pintu, Henny dan Bu Henny saling pandang. Keduanya menahan senyum puas. Akhirnya anakku tahu siapa perempuan itu sebenarnya, bisik Bu Henny pelan. Malam itu, Fanny duduk sendirian di dapur. Lampu temaram, udara dingin, dan gelas-gelas di rak tampak berkilau samar. Ia menatap gelasnya sendiri, gelas yang selalu disiapkannya setiap malam untuk Dani. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Mas, kenapa kamu mudah sekali percaya pada mereka, bukan padaku? Bisiknya pelan, menatap gelap di luar jendela. Hatinya remuk, tapi di balik itu ada sesuatu yang berubah. Rasa sakit itu tidak lagi membuatnya lemah, justru membuat pikirannya semakin tajam. Ia mulai menyadari, selama ini dirinya terlalu percaya, terlalu diam, terlalu sabar. Dan kini, ia tahu kesabaran tanpa keadilan hanya membuat orang lain semakin berani menyakiti. Beberapa hari kemudian, situasi semakin parah. Dani semakin jarang bicara. Henny mulai bertingkah seolah-olah rumah itu miliknya, dengan bebas keluar masuk kamar dapur dan ruang tamu. Bu Henny bahkan mulai mengatur jadwal makan, menggantikan peran Fanny tanpa diminta. Namun Fanny tidak lagi melawan. Ia hanya diam, tapi diamnya kali ini berbeda. Diam yang penuh perhitungan. Ia mulai mengamati setiap langkah mereka, setiap kata, setiap gerak. Dan di balik diamnya itu, mulai tersusun rencana kecil di kepalanya. Bukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi untuk membiarkan kebenaran itu membalas mereka sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Fanny menulis sesuatu di buku catatannya. Fitnah bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu waktu. Saat waktunya tiba, semua akan kembali pada siapa yang menanamnya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit-langit kamar. Air matanya menetes pelan di pipi, bukan karena lemah, tapi karena ia sudah tahu, luka yang tak terlihat itu, kini telah berubah menjadi kekuatan yang berbahaya. Dan mulai malam itu, ia bukan lagi Fanny yang hanya sabar. Ia adalah Fanny yang siap menghadapi mereka, dengan cara yang tak akan pernah mereka duga. Hari itu, suasana rumah terasa sangat aneh. Sejak pagi, ibu mertua tak banyak bicara, hanya mondar-mandir di dapur sambil menatap Fanny dengan tatapan yang sulit dimengerti, antara cemas, benci, dan menyimpan sesuatu. Fanny merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia berusaha tenang, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dani duduk di meja makan sambil membaca koran, sementara Henny, adik iparnya, asyik memainkan ponsel. Semua tampak normal di permukaan, namun bagi Fanny, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, tipis tapi tajam seperti pisau yang nyaris tak terlihat. Pagi itu, Fanny tanpa sengaja menemukan sesuatu di kamar ibu mertuanya ketika ia sedang membersihkan rumah. Sebotol kecil cairan bening tersimpan rapi di dalam laci meja rias, dengan label yang sudah setengah terkelupas bertuliskan, Cyanide Compound. Jantung Fanny berdegup kencang. Ia hampir menjatuhkan botol itu saking kagetnya. Tangannya gemetar. Otaknya berputar cepat. Untuk apa ibu menyimpan ini? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Langkah kaki terdengar mendekat. Fanny dengan cepat menutup laci dan berpura-pura menyapu lantai. Ibu mertua muncul di ambang pintu, menatap tajam. Ngapain kamu di kamar saya? Suaranya dingin. Maaf, Bu, saya cuma bersin sedikit, takut ada debu, jawab Fanny terbata. Tatapan ibu mertua tak lepas darinya, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Namun kemudian, wanita tua itu tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Fanny berdesir. Sejak kejadian itu, Fanny tak bisa tidur dengan tenang. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik ibu mertuanya. Betapa anehnya, setiap malam,
Ibu mertua selalu masuk dapur beberapa menit, lalu keluar dengan ekspresi tenang. Terkadang ia membawa gelas air ke ruang tamu untuk Dani atau Henny. Dan setiap kali itu terjadi, Fanny merasa napasnya tertahan. Suatu sore, ketika semua sedang bersantai di ruang tamu, Fanny mendengar ibu mertua berbicara dengan seseorang lewat telepon di kamar. Ia tak berniat menguping, tapi pintu kamar sedikit terbuka, dan suaranya terdengar cukup jelas. Dia terlalu lama hidup di rumah ini. Aku harus cari cara supaya dia pergi. Dani terlalu buta untuk lihat siapa istrinya itu sebenarnya. Suara ibu mertua bergetar rendah, penuh kebencian. Lalu, terdengar suara tawa halus. Tenang, aku tahu caranya. Jawab seseorang di seberang sana. Fanny terpaku. Siapa orang itu? Henny? Atau seseorang dari luar rumah ini? Ia mundur perlahan, jantungnya nyaris meledak. Kini semuanya mulai jelas. Kebohongan yang selama ini ia rasakan bukan sekadar perasaan, tapi nyata. Ibu mertua dan seseorang bersekongkol untuk menyingkirkannya. Malam itu, Fanny duduk di dapur sendirian. Lampu temaram membuat bayangannya panjang di lantai. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding, melihat wajahnya sendiri yang semakin tirus dan letih. Kenapa mereka begitu membenciku? Lirihnya. Apa salahku? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Hari itu, sebelum menikah dengan Dani, ibu mertuanya sempat berkata dengan sinis. Kamu bukan pilihan saya untuk Dani. Tapi kalau dia sudah memilihmu, saya hanya bisa lihat seberapa lama kamu bertahan. Kata-kata itu kini menggema di kepalanya. Rangkaian kejadian demi kejadian, semua potongan puzzle mulai menyatu. Fitnah, kebohongan, pandangan sinis Henny, sikap dingin Dani yang tiba-tiba berubah. Semua itu ternyata bukan kebetulan. Fanny mulai mencatat setiap hal kecil yang mencurigakan. Ia menemukan bukti, pesan-pesan di ponsel Henny yang berisi obrolan dengan seseorang bernama Bu, membahas tentang rencana makan malam. Pesan itu berisi detail yang membuat darahnya membeku. Pastikan dia yang minum gelas itu. Aku sudah siapkan semuanya. Malam itu, Fanny duduk di kursi dapur, memegang ponsel Henny yang ia salin bukti chatnya diam-diam. Matanya menatap kosong ke arah meja makan. Ia mulai menyusun rencana, bukan untuk balas dendam. Belum, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Ketika Dani masuk dan menatapnya, Fanny mencoba bersikap tenang. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dani lembut, tanpa tahu badai besar sedang berkecamuk di hati istrinya. Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek aja, jawab Fanny, menunduk menahan tangis. Namun dalam hati, ia bertekad, ia akan membuka semua kebenaran yang disembunyikan oleh senyum manis ibu mertuanya. Karena kali ini, Fanny tahu, permainan mereka baru saja dimulai. Malam itu langit tampak muram. Angin berhembus lembut namun membawa hawa dingin yang aneh. Di dalam rumah, lampu-lampu menyala temaram, menimbulkan bayangan panjang di dinding ruang makan. Fanny duduk di kursi dapur, diam, matanya menatap meja makan yang telah tertata rapi. Gelas-gelas kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Aroma masakan ibu mertua menguar lembut di udara. Namun bagi Fanny, bau itu seperti aroma kematian. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ia tahu, inilah malam yang selama berminggu-minggu disiapkan ibu mertuanya dengan penuh kesabaran dan kebencian yang terbungkus senyum manis. Sore tadi, Fanny melihat dengan mata kepalanya sendiri, dari jendela kecil dapur, bagaimana ibu mertua membuka lemari kecil di pojokan dapur dan mengeluarkan botol kecil yang pernah ia lihat sebelumnya. Cairan bening itu dituangkan perlahan ke dalam salah satu gelas jus jeruk yang sudah disiapkan di atas meja. Tangan Fanny bergetar, matanya membelalak ngeri. Ibu mertua tampak begitu tenang. Bahkan sempat tersenyum tipis sambil mengaduk minuman itu dengan sendok kecil perak. Senyum yang selama ini tampak ramah, kini berubah menjadi topeng dingin penuh dosa. Setelah selesai, ibu mertua meletakkan gelas itu di tempat Dani biasanya duduk. Ia menatap sejenak arah gelas itu, lalu kembali ke ruang tamu dengan langkah ringan, seperti tak terjadi apa-apa. Fanny berdiri terpaku di dapur, napasnya berat. Dadanya sesak antara takut, marah, dan tak percaya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap gelas berisi racun itu dengan mata penuh luka. Jadi, sampai sejauh ini kebencianmu padaku, Bu, bisiknya lirih. Tapi di tengah ketakutan itu,
tiba-tiba muncul sesuatu yang lain di dalam diri Fanny. Sesuatu yang dingin, tegas, dan tidak lagi rapuh. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan pelan ke meja makan. Di sana, ia melihat gelas-gelas lain. Satu untuk ibu mertua, satu untuk Henny, dan satu untuk dirinya sendiri. Perlahan, ia menukar posisi gelas yang berisi racun itu dengan gelas milik Henny. Adik iparnya yang selama ini menjadi dalang kecil di balik fitnah, hinaan, dan kebohongan yang menghancurkan hidupnya. Tangannya gemetar, tapi tatapannya tajam. Setelah itu, ia kembali duduk di dapur, berpura-pura menatap piring sambil menahan detak jantung yang semakin cepat. Beberapa menit kemudian, semua berkumpul di meja makan. Ibu mertua duduk dengan wajah puas, Henny duduk di sebelah Dani dengan senyum sinis seperti biasa. Sementara Fanny hanya menunduk, menyembunyikan ekspresi tegangnya. "Terima kasih, Bu, sudah masak," kata Dani sopan. "Untuk keluarga, Mas," jawab ibu mertua lembut, melirik sekilas ke arah gelas di depan Dani. Fanny memperhatikan dengan seksama, matanya tak lepas dari Henny. Suasana makan malam berjalan normal, seolah tak ada apa-apa. Percakapan ringan tentang pekerjaan, tetangga, dan rencana liburan. Namun di balik semua itu, di dada Fanny berdenyut rasa cemas dan degupan yang tak terkendali. Sampai akhirnya, Henny mengambil gelas jus jeruk di depannya. Dengan tawa kecil, ia meneguknya setengah. Fanny menahan napas. Beberapa detik kemudian, suara sendok terjatuh. "Ah!" Henny memegangi tenggorokannya. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat, lalu tubuhnya mulai gemetar hebat. "Henny! Kenapa, Nak?" teriak ibu mertua panik. Dani bergegas berdiri, mencoba menolong, namun Henny sudah tersungkur di lantai, napasnya tersendat-sendat. Gelas di depannya terjatuh, pecah berantakan. Sisa cairan jus jeruk mengalir di lantai seperti noda berwarna emas yang mengerikan. Ibu mertua menjerit histeris. "Apa yang terjadi? Tuhan! Henny!" Fanny tetap duduk di kursinya, mematung. Ia menatap pemandangan di depannya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak perasaan bercampur menjadi satu. Kaget, sakit hati, dan dinginnya keadilan yang datang dengan cara kejam. Dani berlari keluar rumah, memanggil tetangga dan mencari pertolongan, sementara ibu mertua berlutut di sisi Henny, menangis meraung tanpa henti. "Henny, bangun, Nak, jangan tinggalkan ibu." Suaranya parau, penuh penyesalan. Fanny perlahan berdiri, mendekat. Ia memandang ibu mertua yang memeluk tubuh Henny dengan air mata bercucuran, lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Seharusnya, yang ibu tangisi bukan hanya Henny, tapi juga dosa-dosa yang ibu tanam sendiri." Ibu mertua menatapnya dengan mata bengkak, wajah penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudmu?" Fanny hanya tersenyum kecil. "Dari jendela dapur, aku melihat segalanya, Bu." Tatapan ibu mertua berubah hancur seketika. Tangisnya makin pecah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak mampu berkata apa-apa, hanya menunduk di lantai, memeluk tubuh anaknya yang sudah tak sadarkan diri. Malam itu, rumah yang biasanya ramai mendadak sunyi. Hanya terdengar suara sirene ambulans dari kejauhan dan isak tangis ibu mertua yang terus menggema di antara dinding dingin rumah itu. Fanny melangkah pelan menuju kamarnya, meninggalkan ruang makan yang kini berbau getir dan kematian. Ia menatap cermin, melihat dirinya sendiri. Wajah itu bukan lagi wajah istri lemah yang dulu selalu disalahkan. Itu adalah wajah seorang wanita yang telah melihat kebenaran dan membiarkan keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Namun di balik semua itu, hatinya pun tak sepenuhnya tenang. Ada luka yang lebih dalam dari sekadar kebencian. Luka karena cinta dan pengkhianatan yang tak bisa dihapus oleh racun sekalipun. Dan malam itu, Fanny tahu, ini belum berakhir. Karena keesokan harinya, semua kebenaran akan keluar ke permukaan, dan tak ada seorang pun yang akan bisa berpura-pura lagi. Pagi itu, rumah yang biasanya riuh dengan suara tawa dan langkah kaki terasa seperti kuburan. Tirai jendela masih tertutup rapat, cahaya matahari yang masuk hanya sedikit, membias di udara dingin yang syarat dengan kesedihan dan rasa bersalah. Di ruang tamu, ibu mertua duduk di lantai, wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Tangan tuanya bergetar, masih memegang sapu tangan yang sudah basah oleh air mata. Henny belum sadarkan diri. Ia terbaring di rumah sakit,
dalam kondisi kritis. Dani berada di sana sejak dini hari, menunggu dengan wajah penuh kecemasan dan kebingungan. Sementara itu, Fanny duduk sendirian di dapur, tempat segalanya bermula. Matanya menatap kosong ke arah gelas-gelas yang masih berserakan di meja makan. Di atas meja, masih tersisa noda jus jeruk yang mengering, seolah menjadi saksi bisu atas semua dosa dan kepahitan yang tak bisa dihapus. Ia menggenggam erat ponselnya. Di dalamnya, bukti percakapan antara Henny dan ibu mertua yang selama ini ia simpan kini terbuka di layar. Pesan-pesan itu sudah ia kirim ke Dani pagi tadi, tanpa sepatah kata pun penjelasan. Biarlah Dani sendiri yang membaca dan menilai. Tak lama, suara pintu depan berderit. Dani masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia menatap Fanny lama, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Dia masih diicu, katanya lirih. Fanny hanya mengangguk pelan. Suasana hening. Tak ada suara selain detak jam dinding dan desiran napas berat mereka. Dani menarik kursi dan duduk di depan Fanny. Kamu tahu sesuatu tentang malam itu, kan? Suaranya pelan tapi tegas. Fanny menatapnya, mata mereka bertemu, tatapan yang penuh luka, kebenaran, dan air mata yang belum tumpah. Aku lihat semuanya, Mas, katanya akhirnya, dari jendela dapur. Dani tertegun. Apa maksudmu? Fanny menelan ludah, lalu menceritakan semuanya perlahan. Bagaimana ia melihat ibu mertua menuangkan cairan ke dalam gelas, bagaimana ia tahu racun itu ditujukan untuk dirinya, dan bagaimana ia akhirnya menukar gelas itu dengan gelas Henny. Setiap kata yang keluar dari bibir Fanny seperti pisau yang menusuk hati Dani dalam-dalam. Ia menunduk, wajahnya memucat. Tangannya mengepal di atas meja, bergetar hebat. Ibu, gumamnya lirih, seolah masih tak percaya. Kenapa ibu bisa sekejam itu? Fanny menatap suaminya, air matanya mulai jatuh satu persatu. Selama ini aku sabar, Mas. Aku diam saat difitnah. Aku diam saat dihina. Tapi malam itu, aku sudah tidak bisa lagi. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tajam. Kalau aku yang mati malam itu, mungkin ibu dan Henny sudah puas. Tapi ternyata, Tuhan punya cara lain. Dani berdiri, melangkah perlahan ke arah jendela. Ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Selama ini aku dibutakan oleh mereka. Van, aku percaya semua kata ibu. Aku bahkan sempat curiga padamu. Aku. Suaranya pecah. Ia memalingkan wajah, menahan tangis yang akhirnya tak bisa lagi dibendung. Fanny bangkit dan berjalan mendekat. Mas, aku nggak butuh kamu minta maaf. Aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Semua ini bukan balas dendam, aku hanya ingin berhenti jadi korban. Suasana kembali hening. Lalu suara pintu dibuka keras dari luar. Ibu mertua masuk dengan wajah hancur, langkahnya gontai. Tangannya gemetar, rambutnya berantakan, matanya merah dan sembab. Fanny, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Fanny menoleh, namun tak berkata apa-apa. Ibu mertua melangkah pelan mendekat. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Aku cuma ingin kamu pergi dari hidup Dani. Aku takut kamu bikin dia sengsara. Ia menangis terseduh, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sekarang, Henny, anakku. Fanny hanya berdiri diam, menatap wanita tua itu tanpa amarah, hanya dengan kelelahan yang mendalam. Bu, apa ibu sadar? Semua ini berawal dari kebencian yang ibu pelihara sendiri. Suaranya lembut, tapi dalam. Kalau bukan karena ibu ingin menghancurkan aku, Henny nggak akan seperti sekarang. Ibu mertua terisak makin keras. Ia berlutut di lantai, memegang tangan Fanny. Maafkan ibu, nak, aku sudah buta, aku nggak tahu apa yang kulakukan. Fanny menatapnya lama. Air matanya ikut jatuh, tapi bukan karena iba, melainkan karena sakit yang terlalu lama disembunyikan akhirnya pecah. Ia menarik tangannya perlahan dari genggaman ibu mertua, lalu berkata pelan. Penyesalan memang datang, tapi sayangnya, selalu terlambat. Ibu mertua menangis di lantai. Dani menatap dari jauh, antara marah, hancur, dan bingung. Ia mencoba menenangkan ibunya, tapi Fanny hanya berbalik dan melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti.
Setiap langkah seolah melepaskan beban yang selama ini menjerat dadanya. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa aroma kebebasan yang selama ini ia rindukan. Di depan gerbang rumah, Fanny berhenti sejenak, menatap langit yang mulai cerah. Kalau ini harga dari kebenaran, katanya dalam hati, aku siap menanggungnya. Dan di belakang sana, di dalam rumah yang penuh tangisan dan penyesalan, ibu mertua akhirnya tersadar bahwa kebencian yang ia siram dengan racun telah kembali mematikan dirinya perlahan dari dalam.